Tambah satu nama, 3 bek kanan timnas Indonesia bisa full pemain abroad. 2 pemain timnas Indonesia masuk nominasi pemain asing terbaik Liga Malaysia. Bima Sakti harap skuad di Piala Dunia U17 2023 bisa jadi tulang punggung timnas Indonesia. Media Vietnam mengatakan timnas U17 Indonesia sempat tampil sangat buruk bisa ke Piala Dunia U17 karena tuan rumah. Beda posisi dengan sang ayah, anak Ricardo Salampes yang kini lagi bela timnas U17 Indonesia. Tambah satu nama, 3 bek kanan timnas Indonesia bisa full pemain abroad. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong mendapatkan kabar baik terutama terkait stok melimpah dan berkualitas di posisi bek kanan. Pasalnya, satu pemain yakni Wilber Jardim siap membela timnas senior. Saat ini Wilber akan berjuang bersama skuad Garuda Asia di ajang Piala Dunia U17 2023. Kualitas pemain asal klub Sao Paulo U17 ini awalnya tercium oleh Bima Sakti. Bima bahkan tidak butuh waktu lama untuk memasukkan Wilber ke daftar pemain timnas U17 Indonesia. Hal tersebut bukan tanpa alasan, pemain kelahiran Banjarmasin ini cukup memiliki potensi. Dia bahkan mendapatkan undangan untuk masuk ke Sao Paulo karena ada tim rekrutmen yang melihat permainannya. Berkarir di luar negeri, Wilber siap dipromosikan ke timnas senior. Terkait pemilihan pemain, Shin Tae-yong akan mengambil alih penuh. Wilber berharap dia bisa jadi salah satu nama yang masuk dalam radar timnas Indonesia. Terkait pemain muda, Shin Tae-yong memang memiliki pengamatan yang jitu. Dia bahkan berani memasang pemain potensial ke skuad Garuda. Hadirnya Wilber juga semakin membuat kedalaman skuad timnas Indonesia makin apik. Bertugas di posisi bek kanan, dia akan menjadi kandidat pemain abroad selanjutnya yang bermain untuk skuad Garuda. Tambahan pemain muda di posisi ini membuat proses regenerasi berjalan baik. Dua pemain timnas Indonesia masuk nominasi pemain asing terbaik Liga Malaysia. Liga Super Malaysia akan mengadakan penghargaan bertajuk Anugerah Bola Sepak Kebangsaan 2023. Menariknya, dari nominasi pemain asing terbaik ada 2 pemain timnas Indonesia yang masuk daftar. Mereka adalah Jordi Amat dan Sadil Ramdhani. Nantinya pengumuman akan dilaksanakan pada bulan Desember mendatang. Kedua pemain timnas Indonesia tersebut akan memiliki lawan yang cukup tangguh. Pasalnya, dari daftar tersebut ada Aaron Del Valle yang merupakan top scorer Liga Malaysia musim ini. Pemilihan Jordi dan Sadil bukan tanpa alasan. Jordi jadi salah satu pemain yang cukup sukses di Liga Malaysia. Dia didatangkan dari Liga Belgia CAS Open pada tahun lalu. Namun, Jordi mendapatkan tempat utama dan saat ini bertugas sebagai kapten. Pemain yang berposisi sebagai bek ini sudah bermain dalam 33 pertandingan dan membawa timnya menjuarai Liga Malaysia. Pemain berusia 31 tahun ini memang sengaja bermain di Asia Tenggara setelah resmi menjadi WNI. Sadil Ramdhani juga tidak kalah cemerlang bersama Sabah Football Club. Dia diikat tim yang bermarkas di Stadium Likas tersebut sejak tahun 2021. Berposisi sebagai winger kiri, dia sukses menjadi raja assist bagi Sabah Football Club. Total Sadil sudah bermain dalam 60 pertandingan dengan catatan 14 gol dan 23 assist. Bermain di Piala AFC 20230 2024, Sadil juga menjadi aktor kemenangan dengan 3 assist yang dia ciptakan saat melawan PSM Makassar di fase grup. Sebelum ke Sabah, dia juga sempat membela tim Malaysia lain yakni Sri Pahang Football Club. Di sana Sadil bermain dalam 22 pertandingan dan menyumbangkan 2 gol. Bima Sakti harap skuad di Piala Dunia U17 2023 bisa jadi tulang punggung timnas Indonesia. Kini timnas U17 Indonesia terus menggelar persiapan jelang bergulirnya Piala Dunia U17 2023. Ya, kami optimistis, kata Bima Sakti soal apakah timnas U17 Indonesia punya masa depan bagus saat ditemui seusai latihan. Makanya kami persiapkan adik-adik ini sebaik mungkin dalam hal mental, fisik, kemudian teknik.
Kami berharap di Timnas U20 nanti mereka bisa jadi tulang punggung, bahkan tim nasional senior, sambung Bima Sakti. Dia menuturkan Timnas U17 Indonesia berhasrat bisa lolos dari fase grup Piala Dunia U17 2023. Kendati begitu, Bima Sakti mengingatkan agar target tersebut tidak menjadi beban bagi Wilber Jardim dan kawan-kawan. Di sisi lain, Bima Sakti berharap agar anak asuhnya menyadari bahwa tampil pada Piala Dunia U17 2023 merupakan kesempatan sekali seumur hidup. Karena itu, dia mendorong skuad Timnas U17 Indonesia tampil dengan daya juang tinggi. Bima Sakti minta Frank Wormuth dan Indra Syafri bantu analisa dan susun taktik hadapi lawan Timnas U17 Indonesia. Pada ajang ini, skuad Garuda Asia masuk dalam grup A dan akan bersaing dengan Panama, Maroko, dan Ekuador. Sebelumnya, Iqbal Gwijangge DKK sudah menjalani persiapan yang cukup panjang. Selain persiapan pemain, tim pelatih mulai menganalisa kekuatan dan kelemahan tim lawan. Selanjutnya, tim pelatih termasuk konsultan Frank Wormuth dan Dirtek Indra Syafri sudah sama-sama mempelajari gaya bermain lawan. Saat ini mereka sudah mulai mendapatkan gambaran rival skuad Garuda Asia. Kita libatkan Coach Frank Wormuth serta Coach Indra Syafri untuk membaca data tersebut dan menyusun strategi dalam laga nanti, kata Bima Sakti. Metode selanjutnya, skuad Garuda Asia saat ini sudah mendapatkan persiapan matang. Apalagi, sudah 7 uji coba mereka jalani selama TC di Jerman. Lawan-lawan yang mereka hadapi juga sesuai dengan rekomendasi Frank Wormuth. Pada laga uji coba lalu memang mereka tidak asal memilih dan harus sesuai dengan kebutuhan tim. Bima berharap pemain Timnas U17 Indonesia bisa memaksimalkan penampilan di Piala Dunia U17 2023. Pasalnya, kesempatan ini cukup langka dan akan sulit mereka dapatkan kembali. Media Vietnam mengatakan Timnas U17 Indonesia sempat tampil sangat buruk bisa ke Piala Dunia U17 karena tuan rumah. Timnas U17 Indonesia kini menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara. Apa yang terjadi pun turut menjadi sorotan Trethau 247. Trethau 247 menilai bahwa Timnas U17 Indonesia sebelumnya sempat tampil sangat buruk. Dalam hal ini, Trethau 247 memberikan contoh dengan penampilan tim asuhan Bima Sakti di kualifikasi Piala Asia U17 2023. Kala itu, Timnas U17 Indonesia harus bersaing di grup B. Timnas U17 Indonesia lalu gagal mengamankan tiket tampil di Piala Asia U17 2023 karena hanya menempati runner-up grup B. Posisi puncak grup ini ditempati oleh Malaysia. Bahkan, Timnas U17 Indonesia sempat menelan kekalahan telak 1-5 dari Malaysia. Timnas U17 Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang tampil di Piala Dunia U17 2023 sebagai tuan rumah turnamen tersebut. Timnas U17 Indonesia pada awalnya bermain sangat buruk hingga tidak lolos ke Piala Asia U17 2023 untuk bisa memperebutkan tiket Piala Dunia. Namun terpilih menggantikan Peru sebagai tuan rumah, tulis Trethau 247. Beda posisi dengan sang ayah, anak Ricardo Salampes yang kini lagi bela Timnas U17 Indonesia. Reno Salampes, anak dari legenda Persipura Jayapura, Ricardo Salampes, kini tengah memperkuat Timnas U17 Indonesia yang terus menggelar persiapan jelang Piala Dunia U17 2023. Menariknya, antara Reno Salampes dengan Ricardo Salampes beroperasi di posisi yang berbeda. Reno Salampes menempati sektor sayap, sementara Ricardo Salampes adalah seorang bek. Ricardo Salampes dikenal sebagai stopper yang tangguh dan pernah berseragam Timnas Indonesia. Diakui Reno Salampes, dia lebih memilih menjadi pemain sayap karena suka berlari. Bagi Reno Salampes, dirinya akan selalu mengingat wejangan dari sang ayah saat bergabung dengan skuad Garuda Asia. Lebih lanjut, Reno Salampes memastikan bahwa Timnas U17 Indonesia sangat siap menatap Piala Dunia U17 2023. Ya, persiapan kami sangat matang, ujar Reno Salampes. Kami sudah siap, sambung Reno Salampes.
Diakui Reno Salambes, banyak pelajaran yang dipetik dari TC di Jerman. Pengalaman banyak didapat dari atmosfer pertandingan Eropa, dari permainan lawan tim Eropa, tutupnya. Timnas U17 Indonesia kembali cek kesehatan sebelum menuju Surabaya. Usai jalani pemusatan latihan di Jerman selama kurang lebih 1 bulan lamanya, skuad Timnas U17 Indonesia kembali menjalani tes kesehatan. Pemeriksaan ini merupakan yang kedua kalinya setelah yang sebelumnya juga dilakukan di awal TC bulan Juli lalu. Cek kesehatan ini dilakukan Iqbal Gwijangga DKK di Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur. Seluruh pemain juga menunjukkan semangat dan antusiasme tinggi saat mengikuti tes kesehatan itu, yang mana pengecekan tersebut dipimpin langsung oleh Head of Medical PSSI, Dr. Syarif Alwi. Dalam tes kesehatan kali ini terdapat beberapa rangkaian pengecekan. Mulai dari cek kesehatan seluruh tubuh hingga tes laboratorium harus dilakukan Wilber Jardim DKK. Hal ini semata-mata untuk menyiapkan kondisi prima bagi skuad asuhan Bima Sakti itu. Selain digunakan untuk mengetahui kondisi terkini pemain, tes ini juga akan dijadikan bahan acuan kesehatan Garuda Asia di masa depan, yang mana data kesehatan tersebut secara langsung akan disimpan oleh PSSI. Masih berjumlah 26 pemain, rencananya tim kembali dikurangi hingga menjadi 21 nama yang akan diumumkan pada saat sudah berada di Surabaya. Hal tersebut mengacu pada sesuai regulasi Piala Dunia U17 2023.